Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semerah. Sekarang kita bakalan coba load balance lagi teman-teman ya. Dan kali ini kita bakalan menggunakan dua ISP, tetapi alamat IP gateway-nya sama teman-teman ya. Nah, misalnya dari ISP A ya, kita mendapatkan alamat IP gateway 192.168.100.1. Begitu juga di ISP yang kedua ya. Nah, di sini kita bakalan coba load balance untuk alamat IP gateway-nya sama teman-teman ya. Apakah bisa? Jawabannya bisa teman-teman ya. Dan saya juga sudah membuatkan script. Nanti kita bakalan konfigurasi dengan cepat teman-teman ya, menggunakan script load balance untuk alamat IP gateway-nya sama. Nah, kalau misalnya kalian butuh script untuk konfigurasi ini, linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Nah, sebagai tahap awal ya, sebelum kita melakukan konfigurasi, jadi kita perlu reset configuration. Kita masuk aja ke sistem, kemudian reset configuration ya seperti ini. Kemudian ini no default ya. Jadi ini di checklist ya, supaya nanti tidak ada pengaturan bawaan yang ikutan ke sini ya. Jadi kita memang bersihkan ya mikrotik ini dari konfigurasi bawaan, kemudian kita bisa tekan reset dan yes. Nah, berikutnya setelah dia kembali ya, jadi kalian bisa tekan di MAC ya, di sini ya, di bagian samping itu ada MAC address. Nah, kalian tekan di sini, kemudian passwordnya kosongkan, kemudian kita connect kembali. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat password baru. Di sini kita enter aja admin ya, dan di sini juga admin, kemudian kita change. Nah, sekarang kita lanjut untuk menjalankan script konfigurasi load balance ya, 2 ISP dengan IP gateway yang sama ya, teman-teman ya. Nah, di sini scriptnya tinggal kita copy aja ya. Yang pertama kita melakukan konfigurasi nama ether terlebih dahulu ya. Kita blok, kemudian di sini kita bisa perhatikan ya. Kemudian terminal dan kita paste di sini. Jangan lupa di enter ya. Nah, sekarang ether 1 dan ether 2 sudah di rename ya seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjut lagi dengan konfigurasi DHCP client. Ini tinggal di copy aja teman-teman ya. Kita bisa monitoring ya script yang sedang kita kerjakan. Kita paste di sini di terminalnya, enter. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, alamat IP gateway-nya sama ya, ini 101 dan yang kedua juga 101. Oke, kita lanjut terus ke tahap berikutnya yaitu membuat konfigurasi DNS server. Copy lagi. Kita balik ke sini. Kita bisa cek di DNS ya, seperti ini. Kemudian terminal, kita paste scriptnya. Enter. Nah, secara otomatis DNS akan terupdate ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita bakalan membuat address list untuk IP lokal. Ini di copy aja teman-teman seperti ini. Kalau misalnya kalian mau sesuaikan dengan IP lokal kalian, kalian bisa rubah networks-nya di sini. Ya, tergantung IP yang bakalan kalian pakai. Nah, untuk contoh di sini, yang atas saya pakai untuk admin, kemudian untuk voucher, dan yang ketiga ini untuk PPOE, teman-teman ya. Jadi di sini saya copy aja semuanya. Kita bisa lihat di firewall address list, kemudian kita tekan new terminal. Kita paste lagi di sini, maka secara otomatis akan di-create ya. Jangan lupa di enter. Oke. Berikutnya, kita perlu mengerjakan lagi untuk konfigurasi NAT ya, atau masquerade. Nah, di sini tinggal di-copy aja seperti ini, teman-teman. Kita bakalan membuat dua masquerade atau dua NAT-nya ya, ke ether 1 dan ether 2. Kita bisa cek di IP, firewall, NAT. Nah, kemudian kita bisa tekan terminal, kita paste lagi script di sini. Dan enter. Nah, di sini juga sudah dibuatkan NAT-nya, teman-teman ya, untuk kedua ISP kita ya. Nah, langkah berikutnya lagi, kita bakalan membuat konfigurasi routing untuk IP gateway yang sama, teman-teman ya. Tinggal kita copy aja seperti ini.
Nah, sebelum kalian paste, kalian perlu merubah alamat IP gateway kalian masing-masing, teman-teman ya. Di sini. Kalian bisa dapatkan di sini DHCP client. Nah, kalian bisa ambil di sini dengan cara klik aja 2 kali, ambil yang ini, teman ya. Nah, untuk kedua ISP ini IP gateway-nya sama, maka kalian bisa ambil satu ya. Nah, ini untuk contoh kasus IP gateway yang sama. Kalau yang berbeda, kalian bisa cek di video sebelumnya, saya juga sudah buat, teman-teman ya. Oke, kita copy, kemudian kita bawa ke konfigurasi routingnya, kita ganti di sini ya, teman ya. Ganti ke 4 ini. Ini aja yang perlu kita sesuaikan ya. Sesuai dengan IP gateway yang kalian pakai saat ini, teman ya. Kemudian copy lagi. Kita bisa lihat di IP root. Nah, ini masih satu. Kemudian kita tekan new terminal, kita paste lagi script di sini, teman. Nah, cukup praktis sekali ya. Dan jangan lupa di enter. Oke, root list-nya sudah dibuat. Dan yang terakhir, kita perlu mengerjakan konfigurasi load balance-nya, teman. Ini di copy aja, teman. Di blok ya. Nah, selama kalian sudah mengerjakan langkah yang pertama, maka langkah berikutnya itu tidak perlu lagi kalian edit-edit, kecuali di IP gateway-nya aja, teman. Ini copy. Kita bisa lihat di IP firewall mingle ya. Kita paste lagi script di sini. Kita close new terminal dan pastekan script yang barusan kita copy. Cukup praktis sekali, teman-teman ya. Hanya hitungan menit load balance kalian sudah jadi ya. Dan ini load balance untuk IP gateway yang sama. Jangan lupa enter. Nah, jadi kalian perhatikan di sini harus 12 rule ya. Seperti ini. Kalau sudah, maka load balance kalian sudah jadi, teman-teman ya. Kita bisa cek di interface. Seperti ini. Dan kita lanjut untuk melakukan testing, teman-teman ya. Kita buat dulu IP untuk admin ya. Kita address. Sesuai dengan topologi kita pakai Ether kelima untuk admin. Dan IP-nya kita sesuaikan dengan address list yang sudah kita buat di sini. Tinggal kita copy aja. Kita tekan add. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini kalian bisa sesuaikan, teman-teman ya. Jadi saya buat seperti ini 20.1 ya. Kemudian ini arahkan ke Ether 5 dan apply. Nah, langkah selanjutnya kita perlu membuat DHCP server untuk si admin ya. Jadi kita tidak perlu add IP secara manual lagi, teman-teman ya. Kita masuk ke IP DHCP server, pilih DHCP, kemudian kita pilih DHCP setup. Ini arahkan ke Ether 5, kita next aja sampai selesai, teman-teman. Oke, sudah jadi, teman-teman ya. Dan sekarang kita bakalan testing, teman-teman. Nah, sekarang PC kita itu sudah tersambung ke router MikroTik yang barusan kita setting, teman-teman ya. Untuk segmen IP-nya juga sudah 2020. Dan kita sudah berhasil mendapatkan load balance. Nah, sekarang coba kita testing, teman-teman ya. Kalau misalnya jalan, maka ini harus naik ya datanya. Dari ISP1 dan ISP kedua harus ikutan naik di sini ya. Kita coba jalankan menggunakan speed test ya dari Ookla. Kita mulai. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, data dari ISP1 naik, ISP kedua juga naik. Meskipun alamat IP gateway sama, itu tidak masalah, teman-teman ya. Nah, kalau kalian menjalankan script ini dari tahap awal sampai akhir, maka kalian bisa dengan mudah mendapatkan proses load balance dengan dua IP gateway yang sama dengan cepat, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian butuh script ini, kalian bisa cek di deskripsi ya.